Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ali Sodikin MPD dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pendidikan anak usia dini. Disusun oleh yang pertama saya sendiri, Novia Sagita Anggraini sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Yang kedua, Mbak Eka Nurjana sebagai pemateri 2 dan Mbak Lulu Ilmiat sebagai pemateri 3. Siapakah anak usia dini? Berdasarkan kajian dan literatur keilmuan, rentang anak usia dini adalah sejak lahir sampai 8 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat 6 berbunyi, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ayat 7 berbunyi, anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Ayat 6 berbunyi, anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa. Ayat 9 berbunyi, anak angkat adalah anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan ke keluarga orang tua wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ayat 10 berbunyi, anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Masa penting dalam rentang 0 sampai 8 tahun. Yang pertama masa peka, kemudian masa egosentris, kemudian masa meniru, kemudian masa berkelompok, kemudian masa bereksplorasi, kemudian masa pembangkangan. Kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Dapat diapresiasikan seperti suka menulis, mengarang atau bercerita. Yang kedua, cepat menghafal nama, tempat, tanggal atau hal lainnya. Yang ketiga, senang membaca. Yang keempat, suka berdebat. Yang kelima, senang dengan aktivitas permainan kata. Yang keenam, memiliki kosakata yang luas. Yang kedua, ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan berpikir logis dan bernalar dengan menggunakan angka-angka. Seperti yang pertama, suka menganalisis dan membuat hipotesa. Yang kedua, mampu menjelaskan masalah secara logis. Yang ketiga, mampu menghubungkan sebab akibat. Yang keempat, menyukai pelajaran yang berhubungan dengan angka. Kemudian kecerdasan visual spasial,
yaitu kemampuan mempersepsikan ruang, seperti suka membuat dan mempelajari peta, tabel, diagram, dan skema. Yang kedua, senang membuat coret-coret atau sketsa. Yang ketiga, suka menjelaskan sesuatu dengan menggunakan gambar dena atau gambar lainnya. Yang keempat, mudah memahami sesuatu melalui film. Selanjutnya ada kecerdasan body kinestik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, seperti menonjol prestasinya di bidang olahraga, senang bergerak dan beraktivitas yang melibatkan gerak fisik. Yang ketiga, senang melakukan pekerjaan lapangan. Yang keempat, gemar bongkar pasang mainan. Selanjutnya, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan mempersepsikan musik dan sangat peka terhadap musik. Yang pertama, senang memainkan alat musik. Yang kedua, mudah mengingat melodi sebuah lagu. Yang ketiga, gemar mengalokasi berbagai album musik. Yang keempat, suka menyanyi baik sendiri maupun di depan umum. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami orang lain dan dunia di sekitarnya. Seperti yang pertama, banyak teman. Yang kedua, suka bernegosiasi. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, senang dengan kegiatan mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak atas dorongan dari dalam diri sendiri. Seperti yang pertama, bersikap realistis. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Dan yang kelima, memiliki motivasi yang kuat. Selanjutnya, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan bersahabat dengan alam sekitar. Seperti yang pertama, menyukai hewan. Yang kedua, senang berkebun. Yang ketiga, suka berada di alam terbuka. Yang keempat, memiliki kesadaran tinggi terhadap masalah lingkungan. Dan yang kelima, menyukai tugas lapangan. Bagaimana anak usia dini belajar? Anak adalah pembelajar yang aktif. Anak belajar dengan melakukan sesuatu. Anak belajar melalui indranya. Anak belajar melalui meniru. Kemudian, anak belajar dengan membuat kesalahan dan mereka mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Anak belajar melalui benda konkret dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Dan terakhir, anak belajar melalui beragam pengalaman. Lingkungan anak usia dini. Lingkungan anak usia dini mengandung lingkungan ekologi yang berorientasi pada lingkungan fisik yang terdiri dari objek, materi, dan ruang. Lingkungan fisik yang berbeda akan mempengaruhi anak. Lingkungan yang bersifat aktivitas terdiri atas kegiatan, bermain, kebiasaan sehari-hari, dan upacara keagamaan. Berbagai orang yang ada di sekitar anak dapat dibedakan dalam usia, jenis kelamin, pekerjaan, status kesehatan, dan tingkat pendidikan. Sistem nilai, sikap, dan norma. Ekologi anak akan lebih baik apabila anak diasuh dalam lingkungan yang menanamkan disiplin yang konsisten. Komunikasi antar anak dan orang tua di sekelilingnya akan menentukan perkembangan sosial anak. Hubungan yang hangat dan anak merasa kebutuhannya terpenuhi oleh lingkungannya akan menghasilkan perkembangan kepribadian yang lebih baik. Apakah PAUD? Tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003 Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi, suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Karakteristik anak yang siap masuk sekolah, yaitu percaya diri, kooperatif,
tekun, mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, kemampuan mengontrol perilaku, mampu berkomunikasi, mampu untuk berkonsentrasi, mampu menerima rutinitas sekolah dan program, mampu terlibat dalam tugas, mampu menerima aturan kelas dan hak pribadi, mampu bekerja sendiri dan kelompok. Undang-Undang Nomor 23/2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Undang-Undang Sikdiknas Pasal 28 yang berbunyi, yang pertama, PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Yang ketiga, PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudhatul Atfal, atau bentuk lain yang sederajat. 4. PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain sederajat. Nomor 5. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Bentuk penyelenggaraan PAUD, yang pertama formal, terdiri dari taman kanak-kanak dan Raudhatul Atfal. Yang kedua non-formal, yang terdiri dari kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Tujuan PAUD yaitu menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu menolong diri sendiri, meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar. Prinsip PAUD. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 2. Belajar melalui bermain. 3. Menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak. 4. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 5. Menggunakan pendekatan konstruktivisme. 6. Mengembangkan kecakapan hidup. Lanjutan. 1. Menggunakan media dan sumber belajar yang variatif. 2. Proses pembelajaran mengembangkan seluruh aspek perkembangan. 3. Lingkungan pembelajaran kondusif. 4. Memilih tema dengan selektif yang sesuai dengan konsep yang akan dipelajari anak. Pertimbangan pokok pentingnya pendidikan anak usia dini. 1. Menyiapkan tenaga manusia yang berkualitas. 2. Meningkatkan pemerataan dalam kehidupan masyarakat. 3. Menolong para orang tua dan anak. Pilar pendidikan anak usia dini. 1. Perluasan dan pemerataan layanan PAUD kepada semua anak. 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya asing. 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. A. Moral dan nilai-nilai agama. B. Sosial, emosional, dan kemandirian. C. Bahasa. D. Kognitif. E. Fisik atau motorik. F. Seni. Ruang lingkup materi pembelajaran PAUD. Materi usia lahir sampai 3 tahun. Pengembangan materi pembelajaran untuk usia lahir sampai 3 tahun meliputi 1. Pengenalan diri sendiri. 2. Pengenalan perasaan. 3. Pengenalan tentang orang lain. 4. Pengenalan berbagai gerak. 5. Mengembangkan komunikasi. 6. Keterampilan berpikir. Lanjutan. Materi untuk anak usia 3 tahun ke atas. Pengembangan materi untuk anak usia 3 tahun ke atas meliputi 1. Keaksaraan mencakup peningkatan kosakata dan bahasa, kesadaran fonologi, wawasan pengetahuan, percakapan, memahami buku-buku dan teks lainnya. 2. Konsep matematika mencakup pengenalan angka-angka, pola-pola dan hubungan, geometri dan kesadaran ruang, pengukuran, pengumpulan data, pengorganisasian, dan mempresentasikannya. 3. Pengetahuan alam lebih menekankan pada objek fisik, kehidupan, bumi, dan lingkungan. Lanjutan.
4. Pengetahuan sosial mencakup hidup orang banyak, bekerja, berinteraksi dengan yang lain, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan. 5. Seni mencakup menari, musik, bermain peran, menggambar, dan melukis. 6. Teknologi mencakup alat-alat dan penggunaan operasi dasar kesadaran teknologi. 7. Keterampilan proses mencakup pengamatan dan eksplorasi, eksperimen, pemecahan masalah dan koneksi, pengorganisasian, komunikasi, dan informasi yang mewakili. Ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD, meliputi moral dan nilai keagamaan. Carol Sheffield dan kawan-kawan menyebutkan bahwa perkembangan keagamaan meliputi pembiasaan perilaku positif, kemandirian, dan disiplin. Nilai moral sangat dibutuhkan agar anak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Fisik dan motorik. Perkembangan motorik anak memang berbeda sesuai dengan usianya. Pendidik harus bisa membedakan antara motorik kasar dan halus sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan usianya. Anak di bawah 5 tahun dapat dirangsang dengan permainan yang edukatif, misalnya permainan bola tali yang akan merangsang refleks tangannya. Lanjutan, bahasa. Dengan mengetahui perkembangan bahasa anak, maka dapat diketahui cara menghadapi anak dalam hal berkomunikasi. Jika ada anak yang perkembangan bahasanya lambat, maka bisa dirangsang dengan berbagai cara. Kognitif. Perkembangan kognitif anak mengacu pada perkembangan kecerdasan anak. Piaget dalam Heriwijaya dan Bertiani Eka Sukaca menyebutkan bahwa perkembangan kognitif anak dibagi dalam 4 periode, yaitu periode sensori motor, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan periode operasional formal. Lanjutan, sosio-emosional. Perkembangan ini meliputi perkembangan perasaan dan emosi serta pengembangan kemampuan sosial. Anak yang perkembangan sosio-emosinya baik, maka akan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dengan ini, anak diharapkan dapat memperoleh kecerdasan intrapersonal, interpersonal, dan naturalistik. Seni. Pengembangan seni dapat dituangkan dalam seni musik, tari, gambar, dan keterampilan kerajinan tangan. Dengan demikian, anak diharapkan dapat memiliki kecerdasan musikal dan visual spatial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.